Halo, selamat berjumpa kembali. Selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang inheritance. Jadi di sini bisa kalian lihat. Nah, ini di materinya sudah Bapak share di Classroom. Jangan lupa untuk mengisi absensinya juga yang ada di Classroom. Jadi kita masuk materi memahami inheritance pada pemrograman Java. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, sebuah kelas atau objek bisa saling berhubungan dengan kelas yang lain. Salah satu bentuk hubungannya adalah inheritance. Jadi inheritance ini artinya adalah pewarisan. Hubungan ini seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Jadi sebuah kelas di Java bisa memiliki satu atau lebih keturunan atau kelas anak. Kelas anak akan memiliki warisan properti dan metode dari kelas ibu. Sama seperti kehidupan kita manusia, setiap kelas ada keturunannya, ada ayah, ibu, dan ayah ibu memiliki anak. Itu dia. Jadi pada materi ini kita akan belajar kenapa kita harus menggunakan inheritance atau pewarisan. Kemudian contoh pemrograman inheritance. Kenapa kita harus menggunakan inheritance dalam pemrograman Java? Nah, nanti bisa kalian lihat di sini. Jadi kita misalkan inheritance itu dalam sebuah game, maka kita akan membuat kelas-kelas musuh yang berperilaku yang berbeda. Jadi contoh gamenya di sini ada game zombie, game pocong, dan ada game burung. Nah, jadi di game zombie ini ada namanya di sini name, kemudian HP, tipenya integer, kemudian attack point, tipenya tipe datanya integer. Kemudian pada pocong di sini name-nya bertipe string, HP-nya bertipe integer, attack point-nya bertipe integer. Kemudian pada burung. Burung di sini name-nya tipenya string, HP tipenya integer, attack point tipenya integer. Jadi pada zombie bisa kalian lihat dia bersifat attack, kemudian walk. Jadi dia berjalan dan diacak. Nah, sedangkan pada pocong dia bersifat attack, kemudian jump, artinya melompat. Sedangkan pada burung dia bersifat attack, kemudian fly, terbang, bisa berjalan juga dan bisa melompat. Itu dia. Jadi di sini lalu kita membuat kode untuk masing-masing kelas seperti ini. Jadi nanti bisa kalian pasti atau kalian ikuti program ini, buat nanti namanya zombie.java. Kenapa namanya zombie.java? Karena yang di sini dipanggil adalah zombie. Jadi misalnya kalian mau mengganti nama file ini dengan nama kalian, misalnya Rizky, maka kelas Rizky. Kemudian string name. Jadi name-nya ini bertipe string. Kemudian HP integer. Nah, ini yang tadi. HP-nya bertipe integer. Kemudian attack point. Attack point-nya bertipe integer. Jadi tadi bisa kita lihat di sini. Ini. Pada zombie dia bertipe, pada name-nya bertipe string, HP-nya integer, attack point-nya integer. Itu dia. Kemudian kita masuk ke file pocong. Di sini tadi file pocong pada kelasnya bertipe, name-nya bertipe string. Ini HP-nya integer, attack point-nya integer. Kemudian kalian perhatikan tadi, nah ini dia. Pada name-nya string, HP-nya integer, attack point-nya integer.
simpanlah nanti namanya pocong titik Java. Karena di sini namanya pocong. Jadi kalau ini mau kalian ganti dengan nama misalnya kodok, nah maka kelas kodok. Jadi yang disimpan kodok titik Java namanya. Selanjutnya burung. Nah, di burung tadi sama ya. Pada name-nya bertipe string, pada integernya, pada HP-nya bertipe integer, pada attack point-nya bertipe integer. Jadi dia bersifat walk, jump, dan fly. Kita lihat penjelasannya. Apakah boleh seperti ini? Seperti yang tadi itu programnya. Jawabannya ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi tidak efektif. Kenapa? Karena kita menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Jadi bagaimana solusinya? Maka solusinya seperti materi kita hari ini, kita harus menggunakan inheritance. Mari kita lihat member kelas yang sama. Jadi di sini bisa kalian lihat member kelas yang sama di sini yang di kolom hijau pada zombie, ada name, ada HP, dan ada attack point. Pada pocong juga ada name, ada HP, dan ada attack point. Begitu juga pada burung, ada name, HP, dan attack point. Berarti yang tiga ini semuanya sama. Kemudian, masuk kita ke sifatnya. Pada attack-nya sama, di zombie, di pocong juga attack, di burung juga ada attack. Tetapi pada walk ini dia beda. Ini pada zombie dia walk, melompat. Pada pocong dia. Sedangkan pada zombie tadi walk, berjalan. Sedangkan pada pocong dia melompat, jump. Nah, beda dia. Jadi bagaimana caranya menggunakan inheritance? Bisa kalian lihat. Jadi ketiga yang sama tadi dia disatukan. Jadi name, string, name bertipe string, HP bertipe integer, attack point bertipe integer. Tinggal membuat sifatnya. Yang tadi zombie melompat, pocong melompat, zombie berjalan, pocong melompat, kemudian burung terbang, fly, berjalan, walk, kemudian jump, lompat. Nah, jadi yang tiga tadi di atas yang sama tadi digabungin, jadi tidak rame, tidak panjang programnya. Jadi untuk filenya seperti ini, buat saja namanya enemy sesuai dengan ini. Yang di atas ini. Ini enemy. Jadi bisa kalian buat enemy string name -2, kemudian tadi HP-nya bertipe integer, kemudian attack point-nya bertipe integer. Jadi dia digabungin, tinggal buat void attack-nya. Sistem titik out titik println. Itu dia. Kemudian memanggil eksekusinya. Memanggil eksekusi fungsinya, jadi pada kelas anak kita menggunakan kunci extended untuk menyatakan kalau dia adalah keturunan dari si enemy. Jadi filenya di sini zombie.java. Jadi bisa kita lihat seperti ini programnya, kelas zombie extended enemy void walk, berarti sifatnya berjalan, sistem .out.println ini untuk menampilkan hasilnya zombie jalan-jalan. Kemudian mengeksekusi fungsi yang kedua pada pocong .java. Jadi di sini kelas pocong extended enemy void jump, kemudian panggillah, maka sistem .out.println di dalam kurungnya buat .2, dia sifatnya loncat-loncat. Kemudian pada burung di sini programnya kelas burung extended enemy. Jadi dia ada yang pertama bersifat walk, berjalan, dipanggil, maka burung berjalan. Sedangkan pada yang kedua jump, melompat, ini dia program manggilnya sistem .out.println, burung meloncat-loncat. Kemudian void fly, terbang maksudnya.
maka pemanggilannya system.out.println, maka hasilnya burung terbang. Lalu kita bisa ingin membuat objek dari kelas-kelas tersebut, kita bisa membuat seperti ini. Jadi inilah objek-objeknya, bisa kalian buat kelasnya seperti ini. Oke, cukup sekian materi dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanya. Kemudian jangan lupa isi absensinya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, bye-bye.